salah ya. Iya Ya, Kang, betul, betul. Pak. Dari masjidnya Al Makmun ya, dari Al-Ma'mun, FKIP. DKM. Sekarang alhamdulillah kita bisa bersilaturahim, bertatap muka meskipun secara virtual. Mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini tercatat sebagai amal soleh kita di long weekend ini, dan dalam rangka kita memperingati sebuah peristiwa yang menakjubkan, Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad SAW, yang merupakan mukjizat terbesar kedua beliau setelah Al-Quran. Kita sekaligus nggak lupa mengucapkan, menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang hari ini kita peringati Isra Mi'rajnya, dan kita nggak lupa juga berdoa karena sekarang masih bulan Rajab. Kita sama-sama berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa barik Ramadan. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pada sore hari ini kita akan mendiskusikan sebuah topik yang sebenarnya sudah sering kita bahas. Isra Mi'raj setiap tahun kita peringati, kita ketemu tiap tahun. Namun pada sore hari ini kita akan mencoba membahas dari satu sisi, dari satu perspektif lain yang kayaknya belum banyak diperhatikan dalam setiap pembahasan Isra Mi'raj. Kalau kita biasanya hadir ke peringatan Isra Mi'raj di masjid-masjid, seringkali yang dibahas adalah Rasulullah jalan, kemudian ketemu para malaikat, ya kan, di langit pertama Nabi Adam, langit kedua Nabi Idris, Nabi Yahya, dan seterusnya, sampai Nabi Ibrahim di langit ketujuh, dapat sholat, perintah sholat, dan seterusnya. Nah, kita pada sore hari ini, kita coba diskusikan topik yang insya Allah related dengan kita semua, sebagai teman-teman, sebagai mahasiswa, dan juga anak-anak muda, membahas topik bagaimana pembelajaran Isra Mi'raj ini kita coba lihat dari sisi sains. Sebelum lanjut, saya akan coba kasih disclaimer dulu ya, bahwa saya bukan seorang yang ahli di pembahasan tafsir tentang Isra Mi'raj, dan juga bukan seorang ilmuwan yang menguasai sains, namun yang akan coba saya sampaikan adalah beberapa pembelajaran yang pernah saya dapatkan dan juga pernah saya rangkum dari beberapa referensi-referensi yang saya pelajari dan saya baca. Mudah-mudahan bisa sebagai sarana berbagi, sharing ke teman-teman sekalian. Nanti bisa jadi banyak hal yang saya sendiri nggak bisa ngejelasin, gitu kan. Cuman saya menyampaikan, saya adalah cuman penadah ilmu yang mencoba juga berbagi ilmu tersebut ke teman-teman sekalian. Ya, senang sekali bisa teman-teman ketemu dengan teman-teman Tirta. Seolah-olah saya ketemu lagi main di Serang ini ya. Kalau nggak salah kampus FKIP itu ya di Cijawa ya, atau Ciwaru ya? Di Cibaru, Pak. Ciwaru ya, benar ya. Ya, saya koreksi dikit, saya bukan dosen teman-teman. Saya ini PNS biasa di salah satu kementerian di Jakarta. Jadi bukan dosen, bukan seorang yang jago, yang pintar, enggak ya. Cuma berbagi aja di sini. Dan saya asli Serang. SMA juga di Serang, SD, SMP, rumah juga di Serang, keluarga besar di Serang, dan dulu pernah berkeinginan jadi dosen Untirta ya, waktu setelah lulus S2 fisika itu, wah kayaknya pulang kampung enak nih gitu kan, ngajar Untirta, ternyata di CPNS, pembukaan CPNS 2019 ya, terakhir itu, nggak ada formasi fisika ya, pendidikan fisika atau yang berkaitan dengan fisika, akhirnya nggak jadi gitu. Tapi akhirnya bisa ada kesempatan silaturahim dengan teman-teman Tirta juga. Teman-teman yang dirahmati Allah, saya dikasih waktu berapa menit? Sampai jam berapa? Sekarang sampai 17. 1 jam, Pak. 1 jam? Ya. Oke, semoga waktunya cukup ya. Saya akan coba sharing ke teman-teman terkait 4 topik ini. Pertama kita akan coba tadabbur dulu sekilas singkat tentang awal dari surah Al-Isra, atau disebut juga surat Bani Israil, yang merupakan dasar atau dalil utama dari peristiwa Isra Mi'raj ini. Kemudian kita akan membahas sesuatu yang juga penting dalam tadabbur itu. Yang kedua adalah tentang rute Isra Mi'raj. Kemudian bagaimana nanti kita coba melihat apakah mungkin fenomena perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah ini dibahas dari sudut pandang sains. Dan yang keempat, yang terakhir, kita akan coba membungkus semua itu, kita wrapping semuanya
tentang bagaimana relasi antara Islam dan sains. Kita sudah hafal kayaknya teman-teman, lagi anak-anak DKM, anak-anak LDK gitu ya, tentang ayat pertama di surah Al-Isra ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Rasulullah Nabi Muhammad, pada malam hari dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Al-Quds atau Yerusalem, Palestina sekarang. Yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepada mereka, kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar, maha melihat. Teman-teman sekalian, kalau kita lihat permulaan ayat ini, Allah menggunakan kata subhana atau maha suci Allah. Dalam beberapa tafsir-tafsir klasik ya, terutama tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, dikatakan bahwa ketika Allah menggunakan kata subhana dalam ayat Al-Quran, itu menunjukkan ketakjuban orang Arab saat diturunkannya ayat-ayat tersebut ya, dan ayat atau ayat ini. Sebuah ketakjuban karena sesuatu yang diceritakan setelah kata ini itu merupakan hal yang luar biasa, yang di luar logika mereka gitu. Jadi sesuatu yang menakjubkan, di luar kebiasaan, di luar indera mereka, di luar kebiasaan seharian mereka, sehingga Allah menggunakan kata subhana ini. Subhanalladzi asra bi'abdi. Kenapa ini menjadi sesuatu yang menakjubkan? Karena setelah kata subhana ini ada sebuah cerita, sebuah cuplikan sejarah kehidupan Rasulullah yang bukan kebiasaan manusia biasa. Gitu. Inilah salah satu pelajaran yang pertama yang kita dapatkan adalah bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini bukan sesuatu yang bisa dicontoh oleh kita sebagai umat Rasulullah. Jadi merupakan sebuah kekhususan yang nggak mungkin atau nggak bisa diterima, dialami oleh orang lain selain Rasulullah. Gitu. Itulah kata subhana di sini artinya. Jadi yang kita bahas sekarang adalah sesuatu yang dilakukan Rasulullah yang tidak bisa kita contoh, seperti hadis atau kabar-kabar Rasulullah yang menjadi ketetapan hukum buat kita. Jadi ini salah satu khususiyah Rasulullah SAW. Karena luar biasa, dan bahkan dikatakan juga nggak ada nabi lain selain Rasulullah yang mengalami peristiwa ini. Jadi begitu menakjubkannya, begitu luar biasanya peristiwa ini. Itu kata subhan. Kemudian yang kata berikutnya yang coba kita highlight ya kan teman-teman, kata asro, artinya memperjalankan. Kalau teman-teman pernah belajar bahasa Arab, asro ini adalah fi'il madi yang berbentuk muta'addi ya kan, atau kata kerja transitif, bukan fi'il lazim yang intransitif. Artinya apa? Kalau kata asro, dia artinya menjalankan. Allah menggunakannya kata asro, bukan saro. Kalau saro itu artinya berjalan. Rasulullah yang berjalan kan. Kalau kata yang digunakan di sana asro, berarti dia adalah kata kerja transitif yang membutuhkan kehadiran subjek dan ada objek yang mengalami pekerjaan itu. Maksudnya adalah bahwa Rasulullah di sini sebagai objek yang diperjalankan, tidak nggak ujuk-ujuk gitu ya, nggak tiba-tiba dia berjalan sendiri, bahwa Allah lah yang memperjalankannya, bahwa atas kehendak Allah. Nggak bisa Rasulullah mengalami Isra Mi'raj atas kehendak pribadinya sendiri. Itulah keterangan yang mencantumkan kata bi'abdihi di sini. Nah, itu Rasulullah reverse kepada Rasulullah itu. Jadi objeknya adalah abdi ini ya, Rasulullah itu. Kata abdi ini juga sebagai jawaban bahwa Rasulullah mengalami peristiwa Isra Mi'raj ini dengan tubuhnya secara fisik. Inilah pendapat yang paling masyhur di antara para ulama, karena ada dua pendapat kan, ada dua versi. Bahkan ada tiga versi yang mengatakan bahwa pendapat pertama mengatakan bahwa Isra Mi'raj ini dialami Rasulullah dengan fisiknya dan ruhnya, jadi utuhlah manusia gitu kan. Tapi pendapat yang kedua mengatakan hanya ruhnya saja gitu, tubuhnya stay tetap nggak kemana-mana, ada di Mekah gitu saat itu. Ada juga yang pendapat yang ketiga yang mungkin jalan tengah kali ya, dia bilang ketika Isra atau perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu Rasulullah bersama
tubuh dan rohnya. Tapi ketika naik ke langit, ke Sidratul Muntaha, itu hanya rohnya saja. Ya, pendapat yang ketiga ini mengatakan bahwa ayat ini dasarnya, bahwa ayat ini hanya berbicara tentang Isra kan? Dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Ayat ini bukan berbicara tentang Mi'raj. Ya kan? Perhatikan teman-teman. Kalau ayat yang berbicara tentang Mi'raj itu ada di surat An-Najm ya, yang diawali dengan ma yantiqu anil hawa in wa yuha alama usyadidul quwa ijazah sidrata ma yaksha, ya kan, inda sidratil muntaha inda jannatul ma'wa, gitu kan ayatnya kan, itu tuh Mi'raj. Nah, tapi kita ambil pendapat yang paling kuat bahwa Isra Mi'raj itu adalah pengalaman Rasulullah yang dialami, yang dijalani dengan seluruh tubuhnya secara manusia utuh, gitu, fisik dan ruhnya. Itu pendapat yang paling kuat. Kita akan coba bahas itu nanti, pendapat itu dalam diskusi kita sore hari ini. Nah, kemudian yang kita lanjut pada moderat ini adalah ada kata lailan. Lailan artinya malam hari, ya kan? Definisi lailan atau al-lail dalam keterangan waktu dalam bahasa Arab itu disebutkan bahwa definisi lain adalah min ghurubi syamsi ila tulu'il fajri. Jadi malam itu menurut dzaraf zaman dalam tata bahasa Arab adalah suatu waktu yang dimulai dari terbenamnya matahari sampai dengan terbitnya fajar. Nah, dari definisi itu kita bisa memprediksikan, bisa menghitung lah, memperkirakan mungkin ya, bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini kurang lebih berlangsung selama 8 jam, gitu, katakanlah ya, dari bahkan di beberapa hadis sahih seperti yang dikutip tafsir Jalalain, ya kan, di dalam rangka membahas Al-Isra ini dikatakan bahwa Rasulullah waktu itu dijemput oleh malaikat Jibril di rumahnya pada saat ba'da Isya. Nah, katakanlah jam 8 lah ya, jam 8 malam, terus kembali lagi ke Mekah itu sebelum fajar terbit. Ya, katakan 8 jam lah, dari jam 8 malam sampai jam 4 subuh. Gitu. Jadi keterangan waktu ini sangat penting nih teman-teman, sehingga nanti kita bisa mengukur bagaimana kecepatan buruk misalnya kan, kalau kita mau berandai-andai, ya kan, dan seterusnya. Itu beberapa highlight kita dari surat Al-Isra 1 ini. Kemudian yang akan nanti kita akan coba saya banyak akan singgung adalah kalimat minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, ini merupakan pembahasan yang kedua, yaitu tentang rute Isra Mi'raj, yaitu dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang menarik teman-teman sekalian, coba teman-teman perhatikan. Ketika Allah menyebut kata Masjidil Haram, Allah tidak memberikan keterangan lain, ya kan, udah selesai gitu Masjidil Haram. Tapi ketika selesai menyebut Masjidil Aqsa, Allah kasih keterangan tambahan. Apa keterangannya? Alladzi barokna haulahu, yang Allah berkahi sekelilingnya, sekeliling Masjidil Aqsa. Linuriyahu min ayatina, supaya Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Kira-kira apa sih tanda-tanya menjadi tanda jawab besar buat kita semua? Kenapa ada frase barokna haulahu untuk Masjidil Aqsa? Kenapa nggak ada keterangan apapun setelah Masjidil Haram, ya kan? Nanti kita akan lihat beberapa penjelasannya di slide berikutnya. Alasan yang pertama adalah, saya ambil dari tafsir Munir ya, atau Marok Labib, karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini kalau nggak salah, ini nama Masjid Untirta ya, nama Masjid Kampus Untirta Kabupaten ya, Masjid Nawawi Al-Bantani ya. Iya, Kang. Nah, alasannya katanya menurut Syekh Nawawi, kenapa sih Palestina atau Masjidil Aqsa itu dipilih sebagai tempat bertolaknya buruk atau sebagai tempat take off-nya buruk sebelum naik ke langit, terbang ke atas gitu. Katanya ketika buruk bertolak dari Masjidil Aqsa, jalan yang dilalui merupakan jalan lurus tanpa adanya belokan-belokan, sehingga jarak tempuh menjadi pendek. Sebuah riwayat bahkan menyebutkan pintu langit, ya kan, tempat naiknya malaikat berhadapan langsung dengan Baitul Maqdis atau Palestina, Masjidil Aqsa sekarang. Nah, bahkan ada yang mengatakan jaraknya itu 18 km. Wallahu alam, kita nggak tahu, ya kan, persisnya seperti apa. Makanya perlu diteliti lebih lanjut, ini benar nggak sih, gitu kan? Kenapa akhirnya
dipilihnya Masjid Aqsa itu karena posisinya dari langit itu yang paling dekat. Kenapa nggak dipilih masjid yang lain misalkan? Kenapa nggak dipilih Masjid Istiqlal? Ya karena belum ada waktu itu. Kenapa nggak dipilih Masjid Agung Serang, As-Saurah ya? Ya karena belum ada juga ya kan. Kenapa nggak dipilih lokasi-lokasi lain atau Masjid Nabawi? Ya belum ada juga karena Rasulullah belum hijrah kan waktu itu. Ini menurut keterangan dari tafsir Al-Baghdadi, tafsir Munir ya. Karena posisinya Masjidil Aqsa itu yang strategis dari perspektif langit lah gitu tersebut itu. Kalau itu pertimbangan pertama menurut analisis yang kita dapat ya. Yang kedua adalah bahwa perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa adalah perjalanan dari masjid ke masjid. Ya kan? Dan kita tahu juga bahwa dulu Masjidil Aqsa adalah Masjidil Aqsa merupakan masjid ketiga yang dianjurkan untuk dikunjungi. Ada hadis tuh yang mengatakan bahwa janganlah kalian melakukan perjalanan traveling kecuali kepada 3 masjid ya, kan? Masjidil Haram, Masjidku, Masjid Nabawi, ya kan, dan Masjid Al-Aqsa ini. Gitu. Dan juga ini menunjukkan bahwa betapa sentralnya, betapa strategisnya peran masjid dalam Islam. Maka teman-teman luar biasa ya, sebagai anak muda ya kan, aktif di masjid, menghidupkan masjid, memakmurkan masjid meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini, karena itulah salah satu pelajaran kenapa rute Isra Mi'raj itu adalah dari masjid ke masjid, bainal masjidain ya kan, di antara 2 masjid. Kemudian pertimbangan yang ketiga adalah fakta sejarah. Nah, ini juga ada banyak penjelasan di sini teman-teman. Pertama adalah sebelum dipindahkan ke Masjidil Haram, Baitul Maqdis adalah kiblat pertama umat Islam. Ya kan? Nanti baca di sirah lagi ya, bahwa dulu Rasulullah dan para sahabat saat itu diperintahkan Allah ketika sholat adalah menghadap ke utara waktu itu ya, dari Makkah menghadap ke utara itu ke Baitul Maqdis, kemudian dipindahkan ke Masjidil Haram. Kan dari waktu penduduk di Madinah, sahabat Rasulullah dan para pemeluk Islam saat itu sebelum beralih ke Masjidil Haram, mereka menghadapnya ke Masjidil Aqsa. Jadi kita bisa dapat kesimpulan bahwa perjalanan Isra Mi'raj itu adalah perjalanan di antara 2 kiblat, ya kan? Tadi bainal masjidai, sekarang bainal kiblatain, ya kan? Dan yang ketiga adalah alasannya dari fakta sejarah ini kita bisa tahu bahwa Rasulullah itu seolah-olah lagi diajak oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail untuk kilas balik perjuangan dakwah Nabi dan Rasul. Ya kan? Kilas balik perjuangan Nabi dan Rasul. Kenapa? Karena dulu nabi-nabi terdahulu itu banyak yang diutus ke Bani Israel, banyak yang diutus ke umat-umat di sekitar Palestina saat itu. Bahkan nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa adalah diutusnya ke Bani Israel kan. Jadi pengen diajak flashback lah dulu. Wahai Muhammad ya, kalau kita jadi di posisi malaikat Jibril, ini loh daerah-daerah yang dulu tuh perjuangan senior-seniormu gitu kan. Disinilah dulu mereka berjuang, berdakwah, menyiarkan kalimat tauhid. Disinilah daerah-daerah sekitarnya gitu. Bahkan di riwayat hadis mengatakan bahwa Rasulullah ketika sampai Baitul Maqdis ya kan, melakukan sholat 2 rakaat bersama para Nabi dan Rasul sebelumnya. Jadi lagi diajak jalan-jalan ya kan. Kita tahu bahwa di Sirah Nabawi bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu berlangsung ketika tahun kesedihan ya, Amul Huzn, ketika meninggalnya Siti Khadijah dan paman beliau Abi Thalib, sehingga Rasulullah sangat bersedih ya kan, sangat bersedih, sangat berduka, bahkan bisa jadi ya kan kayaknya merasa lagi butuh penguatan ya kan. Mungkin kalau kita ada di posisi beliau ya kan, sebagai manusia biasa ini mungkin pengen resign kali ya sebagai seorang nabi karena ditinggal pendukungnya. Maka Rasulullah mencoba diajak yang tanda kutip jalan-jalan, dihibur, ya traveling. Dan salah satu lokasi rute perjalanannya adalah lewat Baitul Maqdis sebagai daerah yang dulu disitulah banyak
terjadi perjuangan dakwah para nabi dan rasul. Dulu ada Nabi Yusuf, ya kan, di situ, Nabi Yakub dan anak-anaknya, ada Nabi Sulaiman, ada Nabi Daud yang dulu berjuang di Baitul Maqdis sekitar Palestina, ya kan, Nabi Isa dan nabi-nabi yang lain. Dan sekaligus bahkan ada salah seorang kiai waktu itu bilang mengatakan sekaligus ziarah, katanya ziarah kubur kepada Nabi, ziarah ke makam para nabi dan rasul di sekitar Palestina saat ini. Yang kemudian adalah fakta sejarah, ini saya ambil dari Muqaddimah, ya, buku Muqaddimahnya Ibnu Khaldun yang terkenal itu, bahwa Ibnu Khaldun mengatakan bahwa Palestina atau dulu disebut wilayah Syam itu dulu, sekarang ada 4 negara, ya, Palestina, Yordan, Suriah dan Libanon, ya. Wilayah-wilayah sekitar Syam itu kata Ibnu Khaldun disebut sebagai daerah lingkar pertama peradaban, atau juga disebut sebagai bulan sabit subur istilahnya Ibnu Khaldun itu, ya, dari mulai Asia Kecil di tenggara Turki, kemudian ke selatannya itu Syam, sekarang Palestina, Suriah, Libanon, Yordan, itu adalah daerah lingkar pertama peradaban, yang situlah dulu peradaban-peradaban besar dunia itu muncul. Peradaban besar dunia itu di situ mulai bermunculan. Jadi Rasulullah diberikan sebuah visi, diberikan sebuah pandangan bahwa kelak nanti dia akan memimpin sebuah peradaban Islam yang kemudian dia memberikan kemaslahatan yang sebesar-besarnya buat manusia. Itu fakta sejarah kenapa dipilihnya Baitul Maqdis atau Palestina atau Masjidil Haram sebagai lokasi-lokasi yang dilalui dalam rute Isra Mi'raj. Dan yang terakhir adalah, teman-teman sekalian, isu Palestina kontemporer. Ternyata sampai saat ini isu tentang Palestina, isu tentang Zionisme, penjajahan bangsa Palestina masih ramai dibicarakan, ya kan, sampai saat ini. Sejak zaman pembebasan dari pasukan salib oleh Salahuddin Ayyubi, bahkan sebelumnya lagi ada di zaman Kekhalifahan Umar bin Khattab, ya kan, Palestina dibebaskan dari cengkeraman Romawi, kemudian direbut lagi oleh pasukan salib, kemudian direbut lagi di abad ke-11 oleh Salahuddin, ya. Kalau teman-teman suka nonton Kingdom of Heaven tuh, ya, ada ceritanya tuh. Dan saat ini sampai abad 21 sekarang, ya kan, sekarang Palestina masih di dalam cengkeraman Zionis sejak tahun 1917 saat deklarasi Balfour diumumkan, kemudian didukung PBB lewat resolusinya nomor 181, ya kan. Pada tanggal 29 November tahun 47 itulah pertama kalinya Palestina dicengkram oleh Zionis Israel. Jadi pada dasarnya, teman-teman sekalian, ketika kita memperingati Isra Mi'raj, ya kan, kita sedang memperingati kembali bahwa ada bangsa-bangsa terjajah di muka bumi ini, ya kan, masih ada imperialisme kuno yang masih berlangsung di abad modern seperti sekarang ini. Dan yang ironisnya lagi adalah bahwa bangsa itu yang terjajah itu adalah kaum muslimin, saudara kita seakidah, gitu. Jadi ketika teman-teman memperingati Isra Mi'raj, kita secara tidak langsung juga harus, mau nggak mau, harus memperingati Palestina sekarang yang masih terjajah, bumi Mi'raj Rasulullah yang saat ini masih dalam cengkraman Zionis, bukan lagi dalam wewenang besar atau wewenang penuh kaum muslim yang memerintah di sana. Jadi itu tadabbur tentang frasa minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Yang kemudian Allah kasih keterangan di situ apa? Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, supaya Allah memberi keberkahan seperti sekelilingnya. Ada pertanyaan mungkin dari kita semua. Kalau Allah memang memberkahi Masjid Al-Aqsa dan sekitarnya, ya kan, harusnya Allah memberikan penduduk di sekitar itu adalah kejayaan, kesuksesan, ya kan, kemakmuran dan sebagainya. Tapi kalau di sekarang terjajah, berarti Allah seolah-olah ayat ini memunculkan kebohongan publik, ya. Enggak kayak gitu memahaminya, ya kan. Bisa jadi ketika Allah memunculkan kalimat alladzi barakna haulahu setelah kalimat al-Masjid Aqsa dalam ayat ini, Allah pengen mengingatkan kembali bahwa ada salah satu kondisi di mana kita mesti berkontribusi dalam perjuangan saudara-saudara kita di Palestina sana. Jadi emang itu
dan keberkahan buat kita untuk kemudian berinvestasi, berdonasi, untuk membantu mengadakan munasharah, memunculkan isu-isu kemerdekaan Palestina dan seterusnya saat ini gitu. Jadi nanti ketika teman-teman bikin syiar-syiar tentang Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj di kampus, di masjid, di KM, ya kan, maka ingatkanlah kembali tentang kondisi Palestina sekarang. Tentang tadi untuk memperingatkan apa? Kalimat minal masjidil haram idal masjidil aqsa yang Allah berkahi sekelilingnya. Itu pembahasan yang kedua, teman-teman. Nah, kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga. Saya akan coba cepat aja, teman-teman ya. Jadi, nah, saya ambil dari buku Ayat-Ayat Semesta tulisan Profesor Dr. Kiai Haji Agus Purwanto. Beliau merupakan dosen guru besar di Fisika ITS. Nah, kita coba hitung-hitung lah. Semoga ini bukan otak-atik datuk ya, atau cocok logi yang seolah-olah memaksakan bahwa Isra Mi'raj itu fenomena sains. Saya coba logis aja di sini, teman-teman. Seandainya ya kan, kita mulai berasumsi nih. Tadi kan kita udah bahas dalil ini ya, dari dalil naklinya ya, dalil ayat-ayat qauliyahnya gitu. Coba berasumsi. Katakan misalnya buruk itu adalah makhluk yang bergerak dengan kecepatan cahaya. Karena kalau katanya buruk itu, kata buruk sendiri itu dari akar katanya dekat dengan kata barq. Artinya apa barq? Ada di surat Al-Baqarah tuh ya, ayat-ayat pertama tuh di halaman ketiga kalau nggak salah, yang Allah kan yakadul barqu yaqtafu absara gitu kan. Hampir-hampir saja al-barqu itu apa? Al-barqu itu kilat katanya kan. Kilat itu menyambar mereka. Jadi katakan buruk ini kecepatannya secepat kilat ya, atau sebut saja kecepatannya mendekati kecepatan cahaya ya kan. Apalagi kalau kita merefer kepada malaikat yang kita tahu kalau di pelajaran-pelajaran awal kita agama itu diciptakan dari nur ya kan, dengan cahaya. Ya kan, kita berasumsi misalnya buruk dan malaikat itu bergerak dengan kecepatan cahaya yang sebesar 300.000 km per detik. Dan perjalanannya tadi kan 1 malam ya kan, tadi kita sudah review bahwa perjalanan itu 8 jam. Maka jarak yang ditempuh saat itu adalah hanya sejauh 4.320 juta kilometer. Yang itu tidak lain tidak bukan adalah jarak dari matahari ke Neptunus gitu. Sudah jelasin, mungkin kita akan bertanya-tanya, masa iya gitu kan, Sidratul Muntaha itu ada di dekat Neptunus ya kan, nggak seru gitu kan, maksudnya nggak canggih lah gitu. Masa masih di sekitar tata surya gitu kan, nggak jauh-jauh. Bahkan dari jarak dari bumi dengan bintang terdekat selain matahari aja masih 4 miliaran juta cahaya lagi ya, jaraknya masih jauh. Ini sudah diterima teman-teman, sudah dijelaskan lah gitu dengan pendekatan fisik. Gitu. Kenapa? Ada 3 alasan. Yang pertama, kalau memang itu yang terjadi maka itu nggak mungkin. Kenapa? Teori relativitas hanya mengizinkan materi tak bermassa yang bergerak dengan laju cahaya. Artinya hanya cahaya atau materi yang tak bermassa lain yang itu bisa bergerak secepat itu. Sehingga kalau Rasulullah itu bergerak, maka nggak mungkin Rasulullah itu bergerak dengan tubuhnya, pasti dengan ruhnya saja ya kan, karena ruh itu bukan fisik ya kan. Kita nggak tahu juga bahwa alam kita serahkan pada Allah ya, apa itu ruh dan bagaimana komposisi dan sebagainya ya kan. Nggak mungkin bisa bergerak dengan itu. Yang kedua, tadi yang saya bilang tadi ya kan, kayak mustahil gitu orang. Mustahil rasanya Sidratul Muntaha yang berada di dekat planet Neptunus atau masih di dan saudara kita gitu. Dan ini bertentangan dengan riwayat-riwayat lainnya mengatakan bahwa tempat pertemunya Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha itu adalah sudah keluar dari langit dunia ya kan. Sudah keluar dari langit terdekat, langit dunia, atau sudah keluar dari langit yang kita kenal sekarang gitu. Jadi ini terbantahkan. Seandainya ini kita berandai lagi, kita berandai aja kan kalau dalam sains kita logikanya jika maka ya kan. Kalau ini begini, apakah begitu ya kan? Seandainya Rasulullah bergerak dengan kecepatan cahaya misalnya, maka tubuh beliau akan meledak ya kan? Akan meledak sesuai dengan hasil perhitungan massa relativistik. Teman-teman mungkin masih ingat ya pelajaran relativistik dasar yang
M sama dengan M0 per gamma, ya kan, gamanya itu sebesar akar 1 min V kuadrat per C kuadrat itu kan, yang bahwa ada penambahan massa, ya kan, kalau benda itu bergerak dengan kecepatan cahaya. Gitu. Kalau itu terjadi, maka akan meledak. Rasulullah nggak sanggup secara biologis, secara psikologis. Gitu. Apalagi saat ini, kalau kita mau ngomong yang relativistik, ya kan, kecepatan cahaya itu belum terjadi pada tubuh bentuk makhluk kosmos, ya, makhluk makro, ya kan, baru terjadi pada benda-benda part. Nanti teman-teman tanya bu dosen fisika yang di Untirta ya, penjelasannya gimana ya, saya cuma kasih tahu, saya sharing garis besarnya aja. Gitu. Itu dengan menurut Gus Pur, ya kan, menurut Profesor Agus Purwanto. Kalau kita pakai pendekatan relativistik khusus gitu. Nah, jadi sulit dijelaskan. Kemudian pertanyaan berikutnya, coba kalau kita bahas dengan relativitas umum, kata Gus Pur. Ini kan relativitas khusus nih, sulit, nggak bisa diterima secara logika dan eksak gitu kan. Coba kita ke step berikutnya. Nah, kita pakai penjelasan relativitas umum tentang alam semesta melengkung. Ini teman-teman nanti saya coba pelajari lagi tentang the curvature universe, ya kan. Saya pernah dapat dulu mata kuliahnya di Fisika itu di teori medan klasik, ya kan. Ini susah banget lah. Saya bilang kapok-kapok, ya kan, mata kuliah itu ya. Matematikanya Masya Allah, ya kan, ya, istighfar banyaknya waktu belajar teori ini. Dan juga waktu itu baru pengantar ya, baru introduction gitu. Susahnya minta ampun. Ya, jadi coba kita pakai asumsi model closed universe. Nanti teman-teman ada istilah pendekatan alam semesta tertutup, ada alam semesta terbuka, ada alam semesta data, dan seterusnya. Ya, kalaupun misalnya dianggap universe ini closed, apa tertutup, bayangannya seperti bola atau galon yang ditempeli kertas-kertas kecil. Kertas kecil itu diibaratkan planet atau gugusan bintang, ya kan, yang kalau kita tiup balon itu, maka jarak antara gugusan bintang, planet, benda-benda lain itu akan saling menjauh. Ini maka berhubungan juga dengan teori yang mengatakan bahwa alam semesta itu mengembang itu ya, expanding universe itu. Maka yang terjadi apa? Perjalanan Mi'raj itu sebagai perjalanan yang melintasi dimensi ruang waktu. Tetap saja akan membutuhkan jutaan bahkan bisa miliaran tahun untuk bisa kembali ke bumi lagi. Nggak mungkin dalam satu malam, ya kan? Nah, itu. Sehingga apa menurut Gus Pur, kesimpulannya adalah kesusahan kita menganalisis Isra Mi'raj dengan teori relativitas khusus, dengan teori relativitas umum, mengantarkan kita pada kesimpulan apa? Pertama, Mi'raj itu dipandang sebagai perjalanan keluar dari dimensi ruang waktu kita. Artinya sudah keluar dari alam fisik kita lah, gitu kan? Udah sulit ini, hukum-hukum fisika nggak bisa ngejelasin gitu. Karena memang perjalanan Isra Mi'raj itu yang kita yakini adalah bagian dari akidah kita, ya kan? Sehingga Isra Mi'raj itu adalah bab akidah yang memang itu bagian dari kekuasaan gaibnya Allah gitu. Karena dia gaib, jadi hal-hal yang berkaitan dengan gaib itu nggak bisa dijelaskan secara eksak. Kemudian beliau menambahkan lagi, di luar dimensi universe kita ini katanya terdapat ruang ekstra yang bukan ruang material. Jadi ada alam materi imaterial, sehingga hukum-hukum ruang waktu yang kita kenal sekarang nggak berlaku di sana. Ada yang udah pernah nonton ini nggak? Apa tuh judul filmnya? Interstellar ya, Interstellar tuh, tentang manusia yang mendekati black hole, ya kan, kemudian ternyata dia masuk ke dimensi lebih tinggi dari dimensi ruang waktu kita, ya. Itu menarik, teman-teman. Ternyata di atas dimensi, kita kan hidup di 4 dimensi, ya kan, dimensi ruang itu dimensi 3, ditambah dimensi yang keempat, dimensi waktu, maka disebut dengan ruang waktu, ya kan, atau space time gitu. Nah, katanya menurut penjelasan Prof. Agus Purwanto, katanya ada dimensi lain di atas kita, mungkin N10 atau N5, ya kan, dengan N adalah besaran dimensinya, atau N5, N6, dan N7 dan seterusnya, yang itu di luar dari pemahaman kita atau bayangan kita tentang struktur ruang waktu yang kita kenal saat ini. Makanya kesimpulan dari beliau adalah Isra Mi'raj itu tidak dapat dijelaskan secara eksak dan tuntas secara fisika. Minimal kalau kita mau pakai minimal, ya kan, minimal oleh
sains saat inilah gitu. Walau alam ya, kita akan serahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Sehingga penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan Isra Mi'raj, bagaimana membedahnya dengan perspektif sains fisika itu merupakan bisa dibilang ya dalam tanda kutip merupakan usaha yang sia-sia lah gitu, karena memang kita harus bilang bahwa Isra Mi'raj adalah perjalanan yang luar biasa yang sudah keluar dari dimensi ruang waktu kita, sudah keluar dari alam materi kita. Bahkan kalau kita reverse lagi ke salah satu kitab tafsir ya kan, di tafsir jalan lain kalau nggak salah ya, dibilang bahwa Rasulullah itu sudah masuk ke disebutnya alam malakut, ada alam jabarut ya kan, yang itu adalah alam di luar alam manusia gitu. Jadi sudah keluar dari alam kita lah, singkatan gitu. Jadi pertanyaannya adalah apakah itu adalah fenomena sains? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak gitu. Bahkan dibilang yang paling aman adalah jawaban kita adalah itu adalah bukan fenomena sains, bisa jadi ya kan, karena dia sesuatu yang sudah dijelaskan. Walau alam ya kan, mungkin nanti ada teori-teori lain atau menjadi tantangan buat para saintis muslim, buat teman-teman sekalian di sini ya kan, yang anak-anak FI kita ini buat nanti tertantang dengan teori-teori tentang kosmologi, yang tertarik dengan teori relativitas umum, tentang kelangkungan alam semesta, tentang universe dan sebagainya. Berangkat dari pemahaman kita, pembelajaran kita dari Isra Mi'raj ini. Nah, untuk itu, maka saya coba akan menyinggung sedikit teman-teman, bagaimana hubungan antara Islam dan sains. Apa hubungannya? Nah, hubungannya baik-baik saja sebenarnya kan. Cuman yang ingin kita kasih rambu-rambu adalah jangan sampai kita menjadi orang yang radikal sains, tapi juga ada juga yang satu posisi radikal agama gitu. Jadi teman-teman, orang-orang yang radikal itu bukan orang yang radikal agama doang, tapi juga ada lagi yang disebut dengan orang yang radikal sains. Apa yang maksudnya? Jadi ada orang-orang yang menganggap bahwa dengan ilmu pengetahuan, dengan sains itu bisa menjawab segalanya, nggak butuh agama lagi, gitu. Jadi seolah-olah kebenaran absolut adalah kebenaran yang dibuktikan dengan metode-metode saintifik, gitu. Nah, padahal dalam Islam ya kan, kita juga harus ada kebenaran wahyu yang juga menjadi pegangan kita, gitu. Makanya kalau kita lihat di bagian ini, kita perhatikan teman-teman, bahwa ada dua ayat-ayat kebesaran Allah ya kan. Yang pertama disebut ayat kauniyah, atau ayat-ayat yang kita saksikan, yang kita perhatikan di sekitar kita adalah, dan juga satu lagi ayat kauniyah, Al-Quran ya kan, yang menjadi dasar dari wahyu ya kan, yang merupakan wahyu yang turun pada Rasulullah, dan kita yakini kebenaran sebagai kitab suci umat Islam ya kan. Nah, tapi keduanya itu tidak saling bertentangan. Ayat kauniyah bisa menjadi isyarat tentang ayat kauniyah. Begitu juga sebaliknya, ayat kauniyah tentang ayat fenomena-fenomena alam ya kan, yang kita lihat di sekitar kita, lingkungan kita, itu menjadi bukti kebenaran ayat kauniyah. Ya kan? Teman-teman sering nggak dengar misalnya waktu ada bencana tsunami atau bencana banjir ya kan, kemudian rumah-rumah pada hancur, tapi masjid berdiri kokoh ya kan, kita langsung mengatakan, oh itu kebesaran Allah, kebesaran Allah. Iya benar juga, tapi juga jangan melupakan kalau hasil-hasil penelitian kita di lab ya kan, ketika melihat langit biru, laut membentang, gunung tinggi, itu juga ayat-ayat Allah. Jangan hanya menganggap ayat-ayat Allah itu misalnya ketika kita melihat ada awan berbentuk nafas Allah, ayat Allah gitu. Itu benar, tapi juga jangan menafikan yang lain gitu. Matahari terbit dari timur ya, itu bagian dari ayat kauniyah yang harus kita yakin, itu bagian dari kebesaran Allah yang lain-lain. Apalagi teman-teman yang ada di jurusan fisika, kimia, biologi dan lain-lain ya kan, yang berhubungan dengan sains, dengan alam, objek penelitian kita, yang kita temui hasil-hasil riset kita, itu bagian dari kebesaran Allah gitu. Dan ayat kauniyah itu bisa menjadi isyarat tentang ayat-ayat kauniyah. Misalnya kita ambil pendapat Syekh Tontowi ya, dalam kitab tafsir Jawahirnya, dia mengatakan bahwa ada sekitar 750 ayat tentang sains dalam Al-Quran. Dan ya, beliau menambahkan lagi keterangannya di kitab itu, ini lebih banyak daripada ayat-ayat yang berbicara tentang fikih. 750 ayat ini.
Bahkan ada yang mengatakan lagi teman-teman di dalam ayat pertama Al-Fatihah ya kan, Alhamdulillahirabbil alamin, beberapa kalangan muslim mengatakan itu ayat-ayat kauniyah. Ayat pertama Al-Fatihah itu ya kan, Alhamdulillahirabbil alamin itu ya. Ayat kedua Al-Fatihah itu ya. Karena kenapa katanya yang bilang al-alamin di situ yang kita sering maknai kalau kita bisa terjemah dari Al-Qur'an kehendak itu sebagai alam semesta ya kan. Itu juga katanya bisa dimaknai sebagai multiverse katanya, karena semesta alam, seluruh alam, berbagai alam katanya. Tapi kalau kata Noman Ali kan, ya kan di salah satu penjelasannya tafsir berarti ya kalau memang itu multiverse katanya alamin itu harusnya bukan al-alamin katanya, tapi al-awalim ya kan, bentuk jamak dari alam. Jadi banyak ayat-ayat sains tentang Al-Quran ya, ayat-ayat sains tentang di Al-Quran kan. Kalau menurut Imam Al-Ghazali lebih banyak lagi, bukan 750, menurut beliau ada 763 ayat. Nah, supaya kita berada di jalur moderat, kita ada di jalur pertengahan, tidak radikal sains, tapi juga nggak radikal agama. Contoh radikal agama, misalkan apa? Misalnya sekarang lagi ada COVID nih sekarang nih. Kalau orang-orang yang dalam tanda kutip dia itu terindikasi ya radikal agama mengatakan bahwa udahlah nggak usah pakai protokol kesehatan ya kan, nggak usah pakai masker, nggak usah cuci tangan, social distancing, physical distancing, itu COVID itu makhluk Allah, virus ya kan, kalau Allah berkehendak ya itu benar itu. Tapi jangan satu sisi menafikan sains itu kan, bahwa dalam kita keimanan kita yakin bahwa virus COVID Corona itu adalah makhluk Allah, tapi juga kita harus menerapkan prinsip-prinsip ilmiah bahwa ada sebab akibat yang berlaku di alam ya kan. Kalau kita lagi baca soal kafir dan Jumat di akhir-akhir itu ada ayat yang ulang ya, teman-teman notice enggak ada kalimat faat bahasa baba ya kan, tiga kali disebutkan waktu cerita tentang perjalanannya Zulkarnain ya kan. Jadi ada sebab akibat yang ditempuh. Jika kita harus pertengahan gitu. Selain kita meyakini adalah bagian dari takdir Allah, COVID ini kita harus menerapkan prinsip-prinsip ilmiah dalam mengatasinya, dalam menanggulanginya. Ada namanya ilmu epidemiologi ya kan, ilmu tentang wabah dan seterusnya. Yang membedakan apa antara kedua jenis ayat ini? Kalau ayat kauniyah dia disampaikan secara langsung. Ya kan, setiap orang bisa mendapatkannya, bahkan teman-teman non-muslim pun, orang-orang non-muslim pun yang tidak berakidah sama dengan kita, dia berhak mendapatkan itu. Jadi penguasaan sains itu tidak dibatasi oleh keimanan. Sehingga bisa sangat mungkin terjadi sekarang yang menguasai sains itu adalah orang-orang barat yang notabene itu adalah non-muslim. Karena memang ayat kauniyah ini adalah berbicara tentang sunnatullah adalah alam semesta. Setiap orang bisa menguasainya. Setiap orang tidak memandang bangsa apa, suku apa, bahkan keimanannya apa, dia bisa menguasainya. Berbeda dengan ayat kauniyah, hanya disampaikan pada Rasul atau wahyu. Ya kan? Tapi kalau ayat kauniyah, ayat-ayat yang berkaitan dengan alam semesta, ayat-ayat yang kita temui di alam, ya kan? Semuanya dilakukan, bisa dilakukan oleh siapapun, asalkan mereka melakukan kegiatan ilmiah, melakukan riset, observasi, penelitian, dan sebagainya. Dan itu sebagai sarana hidup, sebagai puasa idul hayah, ya kan? Berbeda dengan wahyu sebagai pedoman hidup, ya kan? Sebagai hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itulah yang menjelaskan teman-teman, karena Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, sebagai hudal linnas, maka Al-Quran pun tidak terlalu detail ketika membahas tentang ayat-ayat ilmiah, sains. Misalnya ketika Allah lagi ngomongin tentang apa ya, contohnya misalnya karena di malam Jumat ya kan, tentang surat Yasin deh misalnya, ada di dalam surat Yasin itu Allah berfirman yang intinya mengatakan bahwa wasyamsu, apa yang bercerita tentang matahari itu juga berjalan ya kan, wasyamsu tajri li mustaqarril laha zalika taqdirul azizil alim ya kan, gitu kan ayatnya, bahwa matahari juga berjalan menurut garis edarnya ya kan. Allah cuma mengatakan matahari itu tajri itu seperti berjalan, seperti mengalir lah. Tajri itu biasanya dipakai buat kalimat air mengalir ya kan, seperti layang-layang mengalir di alam semesta, di langit ya kan. Bahwa memang matahari itu
bergerak mengelilingi pusat galaksi dan seterusnya, ya kan? Tapi Allah nggak ngejelasin ya berjalannya seperti apa. Apakah dia berotasi, rotasinya dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan, atau muternya itu kayak gimana, ya kan? Kecepatannya berapa? Allah nggak ngejelasin. Kenapa? Karena Al-Quran bukan textbook, ya kan? Karena Al-Quran bukan buku ilmu pengetahuan, bukan. Al-Quran hanya memberikan isyarat bahwa ada pembahasan tentang sains alam semesta dalam Al-Quran yang menjadi tuntutan setiap orang beriman untuk mengungkapnya, untuk menjelaskannya. Gitu. Jadi bukan textbook kalau itu, sehingga nggak detail menjelaskan tentang metodologinya dan sebagainya. Misalnya ada lagi ayat yang bercerita tentang apa tuh yang terkenal, misalnya bertemunya dua lautan, ya kan? Sering kan kita baca di surah Ar-Rahman tuh, marajal bahrani yaltaqiyan, ya kan? Bainahuma barzahun la yabghiyan, ya kan? Ada dua lautan yang tidak saling bercampur, keduanya terpisah, tidak saling bertemu. Kalau cuma bilang kayak gitu, nggak ngejelasin misalnya karena disebabkan gaya tegangan, ya kan? Atau juga yang menganalisis dari segi hidrogeologi mengatakan bahwa kedua laut itu berbeda secara salinitas, kandungan garamnya, sehingga tidak saling bercampur. Nggak ngejelasin sampai berapa densitas airnya, berapa gram persisi, berapa salinitasnya, ya kan? Karena Al-Quran bukan textbook. Al-Quran adalah apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk itu. Tugas kita adalah mengungkapnya, sehingga kita bisa menjadi manusia yang ulil albab. Siapa itu albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya kan? Itu albab yang dia bukan hanya berzikir, bukan yang hanya sekedar yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan, jadi juga diimbangi dengan berpikir, ya kan? Ada setelah kalimat yazkuruna itu ada kalimat yatafakkarun, ya kan? Berpikir. Dan dua-duanya itu fi'il mudhari, dua-duanya kata kerja kontinu yang terus-menerus harus dilakukan. Karena sekarang udah banyak majelis zikir, ya kan? Nah, mungkin teman-teman nanti bikinlah masjid fikir, ya, untuk membentuk albab yang nanti pada akhirnya adalah memperkuatkan tauhidullah. Nah, terkait tadi ayat qauliyah itu bisa menjadi inspirasi Muslim buat menguasai, menekuni ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita belajar dari sosok siapa dia? Yang kita baca bawah dulu ya. Profesor Abdus Salam. Beliau merupakan ilmuwan Muslim asal Pakistan yang pertama kali menerima Nobel. Itu Prof. Abdus Salam ini nih, orang Islam pertama. Katanya menurut beliau, keberadaan ayat-ayat tentang alam semesta di Al-Quran itu bisa menjadi inspirasi dan motivasi buat kita untuk menguasai ilmu teknologi, ya kan? Sebagai pengalaman beliau, waktu itu Prof. Salam mengatakan, mengaku waktu dia mendapatkan inspirasi tentang penyatuan gaya elektromagnetik dan gaya nuklir lemah itu dari surat Al-Mulk ayat 3-4 yang bunyinya itu, teman-temannya, yang alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa maka rafi khalqir rahmani muntafawut, ya, farjial basal wal futur dan seterusnya. Kata Prof. Abdul Salam mengatakan bahwa keseimbangan atau ketidakcacatan yang dimention Allah dalam Al-Mulk itu bisa diterapkan pada proses penyatuan dua gaya dasar yang berlaku di universe. Kalau kita belajar fisika dasar, kan fisika teori itu ada katanya 4 gaya dasar atau 4 field yang berlaku yang menjaga keteraturan keseimbangan semesta, yaitu gaya nuklir lemah, gaya nuklir kuat, gaya elektromagnetik, dan gaya gravitasi. Nah, sampai saat ini itu ketiga gaya, yaitu gaya nuklir lemah, gaya nuklir kuat, sama gaya elektromagnetik sudah disatukan. Salah satu kontribusi dari penyatuan itu adalah Abdus Salam yang menyatukan gaya elektromagnetik dan gaya nuklir lemah. Ada satu gaya lagi yang belum disatukan sampai saat ini, masih menjadi misteri, katanya itu gaya gravitasi, itu masih sulit katanya. Nah, jadi Prof. Abdul Salam waktu itu dapat ide kayak gitu, sehingga waktu beliau berpidato, ya, ketika malam penganugerahan Nobel Fisika tahun 79, beliau membacakan ayat tadi, surat Al-Mulk ayat 3-4 tadi. Karena dari situlah beliau mendapatkan inspirasi tentang ide risetnya itu, yang mengantarkan beliau dapat
Nobel Fisika. Terakhir, saya mau mengutip perkataan Einstein nih teman-teman, tentang bagaimana bahwa orang-orang yang bertekun mendalami riset saintifik akan menjadi teryakinkan bahwa ada semacam ruh. Nah, Einstein bilang ruh ya kan, tapi kita nggak meyakini Tuhan itu sebagai ruh ya. Dia adalah sebagai zatnya sendiri. Kata Einstein ada semacam tenaga atau sebuah sosok atau apalah ya, yang menggerakkan dan menjiwai hukum-hukum dalam semesta ini. Sebuah ruh yang jauh lebih besar, jauh lebih superior daripada manusia. Dan yang di hadapannya, manusia dengan kedaifannya, dengan segala kelemahannya, pasti merasa tertunduk dan rendah hati. Dengan cara inilah penyelidikan saintifik akan mengarah kepada semacam perasaan religius yang sangat berbeda dengan jenis religiusitas awam yang lebih naif. Jadi semestinya bahwa apalagi kita sebagai seorang muslim yang beriman, kalau kita lagi menekuni sains, semestinya akan lebih menguatkan keimanan kita. Atau sebaliknya, orang beriman itu harusnya apa? Harusnya dia orang yang semakin termotivasi dan juga semakin menguasai tentang sains dan pengetahuan. Karena dulu peradaban Islam maju dulu salah satunya ditopang dengan kemajuan pengetahuan dan teknologi. Oke teman-teman, itu saja singkat dari saya, sharing singkat. Mudah-mudahan bermanfaat, ada manfaatnya dan bisa menjadi bahan pembelajaran kita pada sore hari ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya saya serahkan kepada Kang Moderator. Ya, terima kasih kepada Pak Ustadz yang sudah banyak menjelaskan terkait materi di sore hari ini. Ya, semoga teman-teman semua bisa memahami ya. Dan bagi yang belum paham, silakan tanyakan pada sesi ini gitu ya. Karena tadi materinya sangat luar biasa ya, Masya Allah banget gitu. Jadi silakan teman-teman yang belum paham, boleh raise hand ya pada fitur di Google Meet dan langsung open mic-nya. Ya, silakan teman-teman semua. Saya izin bertanya, Kang. Oh iya, boleh. Silakan perkenalkan diri ya. Nama dan asalnya. Nama saya Anggi Ardini, saya dari Untirta ya. Izin bertanya pada pemateri dan pada semuanya lah. Kalau seandainya ada seorang kita membuat teori dengan pengetahuan kita membuat teori bahwa ini kurang jelas, ulangi lagi ya, bisa diulangi ya, kurang terdengar. Ya, kurang jelas Anggi. Bentar. Cek, terdengar nggak? Ya, oke. Ya, terdengar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, perkenalkan nama saya Anggi Ardini dari Untirta ya, jurusan Pendidikan Matematika Untirta 2019. Nah, pertanyaan saya gini. Seandainya kita punya sebuah teori nih dengan pengetahuan yang kita miliki, dengan apa yang sumber-sumber yang kita miliki, kita punya teori bahwa misal ini akan terjadi seperti ini, seperti itu. Nah, teori ini kita sebar ke banyak orang seperti itu dan udah. Nah, setelah sekian lama ternyata ada orang di masa depan yang mematahkan teori itu, bahwa teori itu salah misal seperti itu. Apakah kita, nah pertanyaannya itu, apakah kita yang awalnya menyebarkan teori salah ini kena dosanya dengan menyebarkan sesuatu yang salah, atau bagaimana seperti itu? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudara Anggi Ardini. Gimana Pak, mau langsung dijawab atau ditampung dulu? Jawab dulu kali ya, biar enak diskusinya ya. Oke, ya, dulu. Ya, jadi teman-teman, kalau kita punya teori baru yang mematahkan lah ya, atau mengoreksi teori yang lain sudah ada dulu, yang sudah ada sebelumnya, lalu kita harus menyampaikannya di forum ilmiah. Harus di lewat konferensi internasional, di forum pertemuan para ilmuwan, gitu ya. Sampaikan tuh argumentasi kita apa, justifikasinya seperti apa, penjelasannya bagaimana, gitu. Sehingga
forum ilmiah itu pun akan memutuskan bahwa emang ini bisa menjadi koreksi atas teori sebelumnya. Pertanyaan dosa atau enggak dosa, gimana ya? Karena ini forum kan bukan forum, bukan kesalahan syariah ya kan, yang harus dihukumi dengan hukum-hukum syariat gitu. Misalnya dulu teman-teman, kalau teman-teman ikuti perkembangan teori tentang kosmologi, misalkan dulu Albert Einstein itu dalam sejarah pernah minta maaf. Nah, minta maaf karena dulu dia menganggap alam semesta ini statik gitu, diam. Kemudian di awal abad 20, Edwin Hubble lewat teleskopnya itu menemukan gejala atau fenomena redshift ya kan, yang mengatakan alam semesta ini disimpulkan mengembang, jadi dinamis, nggak statis. Kemudian dalam persamaan kosmologi pun akhirnya persamaan kosmologi ditambahkan, yaitu dengan variabel H ya kan, konstanta Hubble yang mengoreksi pernyataan itu sebelumnya, mengatakan bahwa alam semesta statis. Saya minta maaf, dia ngaku salah gitu. Nah, jadi sengaja nggak pernah ngaku salah, apalagi kita ya kan, yang bukan siapa-siapa gitu, nggak pernah minta maaf, nggak pernah mengaku salah gitu. Apakah yang berdosa? Allah alam ya kan, karena itu bagian dari, kalau bahasa kita mungkin bagian dari istihad saintifik lah ya, kalau bahasa kerennya. Kalau istihad kan, kalau salah dapat pahala 1 ya kan, kalau benar dapat pahala 2, benar nggak? Jadi kalau saya lebih berpendapat, ya kita anggap aja ketika kita lagi bereksperimen, riset dan sebagainya, anggap saja sebagai bagian dari istihad saintifik kita. Kalau salah, semoga Allah masih ngasih pahala 1 ya kan, kalau benar ya syukur dapat pahala 2 gitu kan, istihad kan. Dan para saintis, para ilmuwan itu kan pada dasarnya ulama juga, ya kan. Kalau teman-teman baca surah Fatir ayat berapa tuh yang bicara innama yakhsyallaha min ibadil ulama, bahwa orang-orang yang takut kepada Allah adalah para ulama. Dan ayat itu disampaikan, ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang fenomena alam tentang gunung berwarna-warni ya kan, dan seterusnya. Itu kemudian muncul terminologi ulama dalam Al-Quran. Mereka ada saintifik juga, mudah-mudahan bisa sebagai bagian dari istihad seorang ilmuwan dalam setiap penemuan-penemuan saintifiknya. Walau alam, mudah-mudahan terjawab ya. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya. Ya, silakan berikutnya ini dari Ratu Humairo. Kan boleh di open mic-nya, perkenalkan diri dan asalnya. Gimana Ratu Humairo? Bisa open mic? Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak dan Pak, saya izin bertanya, nama saya Ratu Humairoh dari Untirta. Tadi kan pembahasannya sangat menarik gitu Pak, tentang Isra Mi'raj dan sains gitu. Terus kebetulan saya itu alumni MAN Pak, yang lebih suka agama dulu dari sekolahnya, dan tiba-tiba masuk Untirta tuh di jurusan pendidikan IPA yang saya memang kurang gitu Pak, kurang paham dan juga kurang tertarik gitu. Tadi kan pembahasan Bapak soal intinya jadi muslim tuh harus juga jangan radikal sains gitu. Sedangkan saya tuh di muslim yang mungkin radikal sains gitu Pak. Sedangkan saya di jurusan pendidikan IPA dan itu jadi sulit gitu buat saya sekarang. Terus Pak, saya pengen berusaha untuk jadi muslim yang Pak? Muslim yang juga nggak radikal sains gitu Pak. Itu gimana ya Pak? Tahap-tahapnya gitu Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Humairo. Gimana, Pak? Langsung jawab. Iya, gimana cara supaya jadi nggak radikal sains ya, teman-teman harus mengimbangi supaya ke arah pemahaman sainsnya juga jangan kebablasan. Saya punya cerita nih, teman-teman. Saya punya senior di Fisika UI itu dulu, dia mahasiswa paling pinter lah, dia menang Olimpiade Fisika Asia Pasifik ya kan. Senior di atas saya itu, dia pinter lah pokoknya, jago lah, dia kemana-mana. Sekarang dia udah doktor di Amerika. Dulu dia kecenderungannya itu ateis karena sangat radikal pada sains ya kan, sampai seolah-olah menganggap bahwa ya agama itu kebenarannya enggak absolut dan sebagainya. Tapi kemudian ada satu peristiwa yang kalau misalnya kecelakaan ya beliau ini ya, akhirnya dirawat rumah sakit, tersadarkan lah bahwa memang ada kekuatan lain, transcendence atau supranatural lah kalau bahasa orang-orang ya,
yang memang berkuasa, maka dia kemudian sekarang menjadi seorang ustadz, jadi seorang alim. Sekarang udah, selain dia kuliah S2 di Cambridge sama di S3 fisika di Amerika, dia juga S2 juga ilmu syariah di Madinah sekarang. Jadi, mungkin bisa jadi saat itu dia radikal science sebelum ada kejadian tertentu itu. Kemudian sekarang mencoba mengimbanginya dengan pemahaman agama yang baik, yang dalam, yang lurus. Ya, bagaimana caranya? Ya, teman-teman harus memiliki pemahaman Islam yang komprehensif dan moderat. Gitu. Jangan radikal kanan banget atau kiri banget, ya kan? Sehingga teman-teman jauh dari satu kutub tertentu. Gitu. Kalau kita di tengah kan enak, kita kemana-mana dekat kan? Kanan dekat, kiri dekat, ya kan? Ke agama juga nggak jauh, ke sains juga kita dekat. Gitu. Jadi jangan jadi radikal agama, tapi juga jangan jadi radikal saya. Kalau radikal agama kan jelas ya kan, dia yang mengkafir-kafirkan, yang membidah-bidahkan, dia yang anti sains, ya kan. Tapi kalau orang yang radikal sains, dia menganggap sains adalah segala-galanya. Sains adalah sesuatu yang bisa menjawab segala permasalahan dunia. Bahkan mereka mengatakan Tuhan itu sudah pensiun, katanya kan. Karena alam semesta ini di luar dari kekuasaannya. Ada yang bilang kayak gitu, radikal sains. Jadi terus meneruslah kita ngaji terus, ya kan, dimanapun berada, di kampus, di rumah, dimanapun di lingkungan kita, supaya kita pemahaman kita komprehensif Islamnya, kita jadi orang yang moderat, ya kan, yang wasatiyah, yang kita benar-benar enggak terjerumus pada pemahaman yang radikal gitu. Dan terus meneruslah kita bergaul dengan orang-orang soleh, orang-orang yang menyemangati kita untuk terus menuntut ilmu, komunitas yang kondusif buat belajar ilmu-ilmu sains, ya kan, fisika, biologi, dan juga yang lain-lain lah gitu. Karena Imam Ghazali pernah mengatakan bahwa dalam Islam itu nggak ada dikotomi pengetahuan gitu. Karena dalam kita menjalankan syariah Islam pun kita butuh sains. Nanti nih misalnya Ramadan, teman-teman, kita kalau menentukan satu Ramadan butuh sains nggak? Butuh. Akan astronomi, kapan ada istimewa atau konjungsi antara matahari dan bulan, yang itu menunjukkan sebagai awal mula dari penanggalan Hijriah, ya kan, itu sains. Itu contohnya. Jadi waktu kita sholat juga sehari-hari itu butuh sains. Dari rotasi bumi kita tahu waktu terbenam terbit matahari, kapan waktu subuh masuk, waktu maghrib masuk, dan seterusnya. Jadi jangan mempertentangkan antara Islam dan sains. Wallahualam. Ya, cek ya, terima kasih jawabannya Pak Ustadz. Ya, selanjutnya ini dari Astuti dari Sulawesi Barat, mungkin ya, izin saya membacakannya. Izin bertanya, pada saat terjadinya peristiwa Isra Mi'raj ini, apakah waktu itu ada pertentangan ataukah langsung menerima terkait peristiwa tersebut ya? Karena memang yang kita tahu mungkin manusia itu kalau belum dijelaskan secara ilmiah itu belum percaya gitu ya. Mungkin begitu Pak Ustaz. Waktu itu maksudnya waktu apa tuh? Waktu kapan? Waktu Isra Mi'raj. Ya, zaman Rasulullah maksudnya? Iya. Ya, waktu itu penduduk Makkah banyak yang mendustakan, ya kan? Nggak logis lah masa Muhammad, ya kan, menempuh perjalanan dari Makkah ke mana? Ke Baitul Maqdis, Palestina, cuma semalam, ya kan? Kalau kita lihat di Google Maps, teman-teman, itu kalau nggak salah jarak antara Makkah ke Yerusalem itu sekitar 1.200 km ya. Kalau dulu pakai onta itu katanya 40 hari itu jaraknya, perjalanannya. Kalau kita asumsikan kalau 1.200 km itu kayak dari Serang ke Bali lah, Denpasar itu 1.200 km, jauh nggak? Saya pernah jalan teman-teman dari Jakarta ke Banyuwangi itu 1.000 km itu dalam waktu naik mobil, ya kan. Apa jauh itu? Kalau nggak salah 36 jam ya, hampir 2 hari 2 malam. Jauh itu naik mobil. Kata penduduk Makkah saat itu, mana mungkin loh Muhammad secepat itu bolak-balik semalam, ya kan. Mereka mendustakan, yang mempercayai cuma Abu Bakar As-Siddiq kan. Itulah kemudian pertama kalinya Abu Bakar dapat titel As-Siddiq karena mempercayai peristiwa Isra Mi'raj yang dahulu itu orang-orangnya pada mendustakannya gitu. Orang pada mendustakannya. Dan hanya kalau kita gimana sikapnya, ya, karena kita umat Rasulullah dan ini merupakan bagian dari mukjizat Rasulullah Mi'raj ini, ya kita harus beriman, nggak ada pilihan lain, harus mengimaninya, harus mempercayainya.
sebagai bentuk keimanan kita kepada Rasulullah SAW. Seperti itu. Mungkin itu ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, baik, terima kasih. Muhammad Nurul Fajri, mungkin boleh buka mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa lebih nyaring suaranya? Oh ya, kebetulan lagi di jalan sih. Jadi mohon maaf kalau misalkan suaranya agak berantakan gitu mungkin. Ya. Terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah mempersilahkan diri saya untuk bertanya. Jazakallahu khair atas ilmunya. Perkenalkan, saya Muhammad Nurul Fajri. Saya dari kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pak. Semester 6, umur 20 tahun. Nah, yang saya ingin tanyakan itu terlebih dahulu mengenai saya belajar tentang teologi agama Islam, yaitu tentang Asy'ariyah, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, dan sebagainya. Yang memperdebatkan tentang Isra Mi'raj itu sendiri. Khususnya yaitu tentang Nabi Muhammad ketika dari Masjidil Aqsa atau dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha gitu. Nah, di sana kan banyak pertentangan bahwasanya Nabi itu ketika dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha jasad dan juga ruhnya yang ikut ke langit. Kemudian juga ada yang mengatakan oh ternyata ruhnya doang yang naik ke atas ataupun ke Sidratul Muntaha. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana sih pandangan dari sains sendiri tentang kejadian hal itu? Lebih meyakinkan kepada yang mana? Apakah Nabi Muhammad itu ruh dan juga jasadnya naik ke atas atau ruhnya saja? Seperti itu. Terima kasih. Saya coba share screen lagi ya. Ya, boleh. Kelihatan nggak? Lihat. Halo? Terlihat Ya, nggak? Kelihatan ya? Terlihat, Pak. Nah, kita perhatikan lagi kalimat di sini. Di dalam surat Al-Isra ini ada kalimat bi'abdihi. Bi'abdihi. Atau dalam bahasa terjemahan kemenangnya itu hambanya. Nah, ini yang menjadi dasar dari pendapat yang paling kuat dari ketiga pendapat yang tadi saya sampaikan di awal tadi ya, yang mengatakan bahwa Rasulullah itu mengalami peristiwa Isra Mi'raj utuh antara tubuh, jasad, dan ruhnya. Apalagi ada riwayat yang mengatakan bahwa sebelum Rasulullah melaksanakan Isra Mi'raj itu, Rasulullah dicuci gitu kan, katanya dibedah kan, isi tubuhnya sama malaikat Jibril dengan menggunakan air zam-zam gitu. Jadi secara fisiknya harus suci, toharoh dulu ya kan, kemudian cara ruh juga harus suci sebelum menghadap Allah gitu. Kalau saya sih yang ngikutin, karena kita orang awam ya kan, kita ngikutin aja pendapat para ulama yang sudah ngasih banyak pendapat atau ijtihadnya mereka itu, bahwa yang paling kuat adalah dengan ruh dan jasad. Memang ada beberapa pendapat, kayak misalnya pendapat-pendapatnya para kaum sufi ya kan, beberapa sufi itu mengatakan Rasulullah itu hanya ruhnya saja gitu, perjalanan ruhaniyah ada yang bilang gitu, karena hanya ruhnya yang suci dan seterusnya sebagai manusia gitu, walau alam ya. Tapi kalau saya disuruh milih ya saya akan milih bahwa Rasulullah itu berjalan dengan ruh dan jasadnya. Walau alam, mungkin ada pendapat lain atau ada aliran teologi tertentu lain dari berbagai ilmu kalam itu yang mengatakan bahwa Rasulullah dengan ruhnya saja. Ya kita serahkan saja kepada mereka yang sudah mengkaji, mendalami, mereka juga para ulama yang sudah mungkin kita yakin mereka juga punya dasar tertentu ya kan. Ya sebagai seorang awam ikut saja gitu. Saya mungkin itu jawabannya ya, yang lebih aman ya, supaya kita nggak terjebak pada perdebatan atau diskursus yang berkepanjangan yang kadang-kadang itu kontraproduktif sama proses keimanan kita. Allah alam. Ya, syukur Ustaz atas jawabannya. Mungkin terakhir dari Muhammad Firman Fauzian, bisa on mic. Gimana Mas Firman?
Oke, sambil tunggu ya. Oke. Halo. Dengar suara saya? Ya. Jadi begini, Pak Ya boleh perkenalan diri. Oh ya, maaf. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Fauyan Alfairus. Saya dari Untirta, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Asalnya sih saya dari Tangerang. Saya pengen nanya terkait dengan subjektivitas dan objektivitas. Pasti kan orang-orang sains itu kan menyebut bahwa sesuatu yang objektif itu kan sekumpulan dari subjektivitas. Ketika kita melihat, misalkan contoh saja Isra Miraj, contoh saja atau peristiwa-peristiwa yang lain yang ada gitu ya, dan diperbincangkan secara umum gitu, kayak peristiwa-peristiwa yang ada. Idul Fitri itu harus begini, Idul Adha itu harus begini, dan Isra Miraj itu harus begini. Tapi kan kita contohlah saya sebagai orang awam, tapi saya mempunyai pendapat itu, mempunyai subjektivitas pandangan terhadap hal-hal tersebut gitu loh. Nah, masalahnya kan kita selalu mengikuti apa yang ada, apa yang objektif gitu, apa yang didiskursuskan oleh ulama. Apakah saya juga bisa memberikan pandangan, dan apakah bagaimana pandangan saya itu bisa diterima gitu atau tidak diterima? Begitu aja sih. Permasalahannya begitu. Pandangannya terkait apa dulu? Pandangan terkait hal-hal yang sudah ditetapkan itu. Kalau misalnya saya di luar MUI nih, misalkan ada MUI berkata bahwa ini halal, tapi saya ingin menyuarakan pendapat gitu loh, pendapat saya begini. Tapi pendapat saya mungkin saja rasional. Ataupun Berarti saya dalam hal syar'i ya, berarti ya? Iya. Oke, nangkep jawab pertanyaannya. Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman memiliki pendapat yang berkaitan dengan syar'i, yang syariat, yang memang itu mau membantah pendapat sebelumnya, teman-teman harus mencapai level seorang mujtahid lah, atau minimal mendekati seorang mujtahid, seorang ulama yang menguasai pemahaman dasar tentang usul fikih, bahasa Arab, tafsir, ulumul hadis, balaghah, mantik dan sebagainya. Nah, kita udah menguasai itu semua belum? Kalau belum, ya berarti kita orang awam levelnya, bukan mustahid, bukan ulama yang memang berkehendak, yang memiliki wewenang, yang memiliki legitimasi untuk berfatwa. Kalau belum ke sana, kita ngikut aja, manut aja gitu. Ya kan, kita taklid aja sama ulama yang sudah mencapai level mufti berfatwa, atau kalau ada ulama yang mustahid, ya kan, yang mendekati mustahid gitu. Kalau enggak, ya kita ya sudah gitu. Saya sih gitu pendapatnya, jangan menjadi orang yang kemudian tiba-tiba berfatwa, tiba-tiba beristihad, padahal kita bukan siapa-siapa, levelnya masih mahasiswa, ya kan, belajar bahasa Arab juga enggak, apalagi mau saya tafsir, hadis, usul fikih dan sebagainya gitu, karena ada step by step yang harus kita tempuh, harus kita selain metodologi ilmiah juga harus dikuasai gitu, baru kita bisa membantah atau mengoreksi dan sebagainya. Selesai itu ya jawabannya ya. Allah misal. Ya, terima kasih jazakumullah atas semua yang sudah bertanya terkait materi kita di sore hari ini. Ya mungkin ini sudah masuk sesi akhir ya, karena akan menjelang maghrib juga. Mungkin terakhir Pak, mungkin closing statement-nya atau mungkin sedikit motivasi buat kita semua yang khususnya masih belajar di perguruan tinggi maupun di sekolah. Ya, teman-teman sekalian, manfaatkan kesempatan teman-teman ada di kampus, apalagi yang pengurus-pengurus masjid TKM ini ya, untuk terus-menerus membumikan Islam yang moderat, bukan yang radikal, bukan lagi juga radikal agama dan juga bukan radikal sains ya kan. Kita peringati Isra Miraj sebagai momentum untuk ke sana, dan juga lebih bersemangat lagi dalam menyelesaikan studinya, kuliahnya, karena ingat teman-teman terutama yang sekarang ini di pendidikan sains ya kan, pendidikan fisika, pendidikan biologi, pendidikan kimia dan lain-lain, dan juga di bidang-bidang yang lain, itu yang kita pelajari adalah ilmunya Allah, sunnatullah gitu.
Jadi semoga tetap menjadi ibadah dan juga kita berharap bahwa ilmu-ilmu yang kita pelajari juga ada manfaatnya. Itu mungkin dari saya, mohon maaf atas kekurangan. Kalau ada hal-hal yang mungkin ada koreksi, ada yang kamu nggak setuju, sampaikan aja ya. Kita sama-sama belajar dan sama-sama untuk berbagi sharing-sharing antara yang kita sudah pernah dapatkan. Demikian dari saya, mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Jazakallahu pada Ustadz Yasir Arafat yang telah memberikan materi yang cukup luar biasa, pengetahuan baru bagi kita semua ya. Semoga kita bisa memahami dan tentunya mengamalkannya. Ya mungkin tiba pada sesi akhir acara, yaitu penutup. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah mendaftar dan hadir pada forum di sore hari ini. Mari kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan disempurnakan dengan doa kaful majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya selaku moderator undur diri. Sebelumnya mohon maaf bila banyak kesalahan. Akhirul halam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pamit ya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak. Ya. Terima kasih Pak. Semuanya disilakan untuk live group ya, dan yang lagi puasa silakan siap-siap untuk buka puasa. Terima kasih Bapak.